Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau nyoba tong perebusan yang kita buat kemarin. Nah ini tong perebusan kita ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk pertama ya, tahap perebusan. Sebelum kita rebus ya, itu kita cuci dulu. Setelah kita cuci, kita masukkan ke tong perebusan. Untuk perebusannya ya, itu nggak bisa dilihat dari jam. Jadi kalau kita manual ya, kita harus pinter menandainya, bagaimana brondolan ini udah masak atau belum. Untuk ciri-ciri brondolan itu udah masak atau udah mateng, yaitu satu, aroma wangi khas brondolan, khas kelapa sawit itu nanti akan muncul, baunya agak segar. Dan yang kedua, ciri-cirinya udah agak pecah ya. Jadi kita nggak bisa patokan di jam atau di waktu, tergantung api dan air ya. Kalau airnya banyak, apinya bagus, mungkin agak cepat ya, karena panas yang kita ambil. Oke. Dan pipa ini untuk arahnya ke laras untuk mempermudah pengepresan kita ya. Nah ini larinya ke sini, nanti uapnya kita alirkan ke sini untuk mempermudah pengepresan ya. Karena kalau laras ini suhunya panas, itu agak mempermudah pengepresan ya. Jadi keluar CPO nya itu agak mudah, tidak kental. Oke, setelah ini kita proses pengepresan ya. Jadi bosku, untuk cara pengolahan awal, yaitu pengolahan cara perebusan CPO, itu tidak tergantung di waktu ya, tergantung di air sama di api. Kalau pengen cepat ya airnya agak banyak dan apinya selalu dijaga, jadi agak cepat untuk perebusannya. Nah, setelah ini kita proses pengepresan, minta tolong volumenya dikecilkan. Jadi kalau pengen buat ya, ini buat yang rata, jadi agak mudah bukanya, karena dengan hal seadanya ya agak hancur dikit lah. Dan kalau bosku tidak punya mesin ketek ya, nah itu nanti TBS nya kita cacah seperti ini. Untuk penyacahannya cepat kok, caranya juga mudah. Nanti kita belah jadi dua dulu, setelah itu kita dodosin atau kita pakai parang atau apa, kita ambil tangkai-tangkai kayak gini nanti agar mempermudah cara pengepresannya ya. Nah seperti ini. Dan ini buahnya buah mengkal bosku. Nah berhubung kita cacah, jadi panasnya itu merasuk ke dalam, jadi cepat. Nah, jadi kita nggak perlu mesin pengetek lagi, jadi nanti kita tekan-tekan udah rontok sendiri. Oke, mungkin cukup di sini ya cara perebusan brondolannya. Jadi jangan ada lagi pertanyaan bagaimana cara merebus brondolan. Setelah ini proses pengepresan dan proses perebusan CPO. Oke, segitu.
proses pengepresan sih, proses pengepresan brondolannya ya. Tolong volumenya dikecilkan Ciguray. Kalau pengen bersih di depan sini itu dikasih warnes untuk penyaringan daging yang enggak kepres ya, itu kasih warnes. Dan kalau presnya basah itu bau dua ini, as dua ini kita kencangi. Ini kita ngepres buah dura. Kita tengok cangkang sama fiber itu banyak cangkang, ya kan? Nah, fibernya agak kelihatan. Inilah buah dura, buah masyarakat ya. Mungkin apa kurang pupuk apa gimana, saya kurang paham. Ini kalau kita ngolah TPS ya, kita cacah kayak gini. Nanti kita tusuk-tusuk, dia nanti protol sendiri.
selesai bosku. Ini udah kita pisahin. Sayang tadi saya tinggal video, malah banyak yang pecah. Nah di sini saya mau kita hitung ya, berapa CPO nya, berapa natnya. Ini tadi saya uji coba 24 kilo TBS ya. Jadi 24 kilo TBS. Jadi kalau kita ambil brondolannya aja mungkin sekitar 20-an lah, 20 kilo. Nah ini tadi kan banyak yang pecah sayangnya. Jadi ini sampahnya nanti kita timbang juga berapa beratnya. Dan ini natnya kita timbang juga berapa beratnya. Jadi kita bisa estimasi kalau kita mengolah buah lokal apa yang harus kita perbuat kalau kita nggak dapat rendemen CPO nya ya. Ya mungkin sedikit pemaparan dari saya berapa ini nanti hasilnya, dan natnya nanti hasilnya berapa, CPO nya berapa. Oke, mari kita timbang natnya dulu, apa namanya, fibernya dulu. Fibernya 4,5 kilo, dan ini natnya kita timbang. Natnya 6 kilo. Nah jadi sisanya itu air, CPO, dan daging dan solid ya. Sisanya kita tadi nimbang 20 kilo untuk coba hasilnya. Oke, kita rebus CPO nya, kita campur air ya biar nggak kental. Untuk percampuran airnya satu-satu aja lah. Itu kita aduk-aduk sampai merata. Kalau udah kemlutuk atau panasnya udah 100 lah paling tinggi, kita angkat. Itu masih tercampur selat sama apa ini, solid air. Nanti kalau udah panas naik minyaknya. Jadi ini nanti dapat 3 kilo aja. Itu udah bagus ini karena sawitnya sampai dura ya. Dan dari natnya aja tadi udah kelihatan 7 kilo. Nanti kita bahas setelah ini, setelah pengutipan CPO. Nanti setelah ini kita timbang berapa hasil CPO nya ya. Itu bentar lagi udah mendidih dan kita angkat. Cikidoy. Ini udah kita angkat ya, udah mendidih. Nanti kita saring. Kalau nggak ada warmes yang paling apa ya, lubang yang paling kecil yang kayak kain itu, warmes apa itu namanya, pakai kain aja nggak apa-apa. Yang penting kotorannya ini yang sampai ikut atau tercampur ke CPO. Oke, nah ini kita kutip. Oke, ini kita kutip ya, kita saring. Kita pakai kain aja, kain yang rapet. Ini kita giling TBS yang tadi 24 kilo.
Ini mau kita timbang jadinya berapa bersihnya. Ini timbangan. Nah ini kainnya kain rapat, kita double 2 lapis ya, jadi airnya nggak ikut turun. Tuh. Oke, nah ini kita timbang jadinya berapa kilo. Dadah, ini dia CBO kita. Coba kita timbang. Tuh, dapatnya cuma 2,5 kg. Ini belum dipotong plastiknya ya, jadi cuma ketemu 10%. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus kembali ke pengolahan nut. Kalau nggak kita olah ya kita jual nutnya. Kan nutnya aja 7 kilo. Itu kalau nggak banyak yang pecah tadi, itu bisa keluar 8 kilo. Cuma ini walaupun toh 10% jadinya, ini termasuk CPO kadar rendah, karena buahnya buah segar, baunya juga wangi ya. Ini kalau dijual ini laku 10.000 ini per kilo. Nah jadi coba kita hitung karena ini bahan bakunya bahan baku buah segar ya. Ini kalau lihat dari CPO nih bagus, ini CPO nya ini udah bersih, ini nggak ada kotorannya lagi. Itu warnanya. Jadi ini kalau kita jual nggak usah mahal-mahal lah, kita jual 9.000 jadi 18.000 ya. Ini kita dapat 18.000. Dan ini kalau kita jual 1.000 aja ini 8.000. Nah jadi kesimpulannya, kalau laku 9.000 itu total keseluruhan sama nut ini cuma dapat duit 26 ya. Sedangkan harga sawit itu 40. Jadi tumpur ya bosku ya. Nah ini pastinya ini 2 on, jadi berapa ini, 23 kalau dijual sekitar laku 20 lah. Kita paling kecil aja 20.000 tambah 8.000 28, modal kita 40.000, belum apa namanya untuk ongkos kerja ya. Untuk kerjanya 10.000 lah karena kan kecil. Jadi berapa modalnya, 50, dapatnya 28. Itulah kenapa saran saya harus pintar-pintar memilih bahan baku ya. Kalau bahan bakunya Dura itu minimal kita harus bisa ngolah nutnya, kita jadikan karnel. Itu wajib kalau khusus buah Dura ya. Cuma ini kalau buah Dura yang terawat sih ya masih ketemu lah 20%-nya ini cuma 10% ya.
Cuma kalau campur sih masih ketemu sih. Kita rendemennya kita dapat 25% aja. Itu kalau buahnya segar harganya 2000 lah kalau di petani ya. Kalau di pabrik kan 23, belum kita ngantar, transport dan lain-lain. Ya itu kalau di petani paling mahal 2000 di petani. Ya. Kalau di pabrik bisa jadi 22 sampai 24 mungkin. Nah, jadi saran saya pintar-pintar milih bahan baku ya bos-bosku ya. Biar usaha kita ini bisa ketemu, bisa menghasilkan untung. Nah, itulah sedikit cara untuk kita di lapangan ya, harus memilih bahan baku kalau di lapangan. Jadi agar CPO kita bisa mendapat di atas 25%. Kalau di atas 25%, saya yakin kalau buahnya segar masih ketemu ya. Oke, mungkin cukup di situ dulu sedikit pemaparan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikidoy, salam sukses pelaku pabrik mini seluruh Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa belajar dan terus belajar agar bisa menghasilkan keuntungan yang lumayan. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.